Puji Tuhan, selamat malam teman-teman terkasih. Kita akan kembali memulai Bible study kita saat malam hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita akan berdoa bersama. Mari kita bersatu di dalam. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas hari yang Kau berikan buat kami. Hingga kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami tahu ini semua karena anugerah-Mu yang begitu besar, pertolongan-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Kau terus berinisiatif menyertai kami Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh sangat baik buat kami Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu luar biasa, menyertai kami berlimpah-limpah kasih-Mu buat kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, ampuni segala salah dosa kami Tuhan, dari perkataan, pikiran, perbuatan kami, ampuni kami. Saat malam hari ini Tuhan Yesus, kami kembali belajar Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas kerinduan, semangat, kami tahu itu semua daripada-Mu Tuhan. Biar kami boleh mengerti, kami boleh terlebih, kami boleh menghidupi setiap apa yang kami dengar, kami baca kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Biar ada buah-buah dalam kehidupan kami Tuhan, hingga orang lain boleh melihat kasih kemurahan-Mu ada dalam hidup kami. Dan hanya nama-Mu saja dipermuliakan Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, yang kalau kami percaya Engkau sudah berikan hikmat urapan daripada-Mu Tuhan, untuk memaparkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ini semua daripada-Mu Tuhan. Apa yang diperkatakan itu biar hanya Engkau Tuhan Yesus yang mengatakan, hamba-Mu hanya menjadi alat Tuhan untuk mengatakannya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, berikan kami terus roh pengertian Tuhan, dalam kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa buat teman-teman kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biar juga mereka Tuhan memberikan waktu mereka untuk sama-sama bersekutu, berkumpul Tuhan, belajar firman-Mu dalam online ini. Tuhan tolong Tuhan dalam kesibukan mereka masing-masing juga Tuhan tolong. Mungkin mereka akan melihat rekaman YouTube kami juga Tuhan Yesus saja yang memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami memulai pembelajaran kami saat malam hari ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, kita akan membahas malam ini 1 Korintus 11 ayat 13 sampai 16. Saya akan membacakan. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Puji Tuhan, kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Kita sudah memasuki bagian akhir dari pembahasan Paulus tentang perempuan dan pria dalam pertemuan ibadah bersama. Kita sudah membahas 2 minggu ini, Selasa 2 minggu lalu dan Selasa kemarin, di mana Paulus sedang berbicara kepada sekelompok wanita yang menolak mengenakan tudung pada saat ibadah bersama. Ayat 1 sampai 16 dari 1 Korintus 11. Ayat 1 sampai 12
sudah kita bahas 2 Selasa kemarin. Selasa ini kita bahas 13 sampai 16. Terus diingatkan, kenapa sekelompok wanita ini bisa berkeputusan untuk menolak mengenakan tudung, itu mereka putuskan karena mereka merasa memiliki hak untuk berpakaian yang sama seperti pria. Bisa kita hubungkan dengan ayat-ayat dalam surat Korintus. Kita teringat kembali dengan Galatia 3:28, bahwa di dalam Kristus ada kesetaraan antara pria dan wanita. Ini perkara rohani yang Yesus kerjakan. Namun, kekristenan bukan hanya perkara rohani. Bukan hanya tentang ibadah dan pelayanan di gereja. Dalam sejarah gereja, kita dapati hal ini berulang, di mana para pimpinan gereja mengajari jemaat bahwa yang sakral, kudus itu adalah pekerjaan yang berhubungan dengan gereja. Tentu di dalamnya ada pendeta, rohaniawan. Sedangkan segala perkara di luar gereja, kehidupan sehari-hari umat di tengah masyarakat, pekerjaan profesi dari umat, itu dianggap duniawi. Itu yang kita namakan dualisme, sehingga banyak orang sampai saat ini menganggap yang terhormat, yang mulia itu jadi pendeta, sedangkan jadi pelayan Tuhan di profesi masing-masing, membawa Injil di profesi masing-masing, itu dianggap kurang sakral, kurang terhormat. Saya pribadi itu masih ada di pikiran saya, masih tersangkut, masih ada jejak-jejak di pikiran saya. Melihat yang kudus, yang sakral, yang terhormat, panggilan yang indah itu hanya para rohaniawan, sedangkan dokter, pengacara, dan lain sebagainya, profesi-profesi yang ada di kehidupan sehari-hari ini sebagai sesuatu yang lebih rendah. Itulah yang terjadi jika hanya fokus pada perkara-perkara rohani. Para perempuan ini, sekelompok wanita ini, hanya berfokus pada perkara rohani. Sedangkan budaya di kota Korintus mereka tolak, mereka anggap najis, mereka anggap duniawi. Itu yang membuat mereka menolak tradisi budaya saat itu, di mana budaya saat itu dalam usaha membedakan jenis kelamin, gender, budaya saat itu menegaskan atau menyatakan bahwa pria itu tak bertudung, wanita itu bertudung. Itu budaya yang ada saat itu. Namun sekali lagi, karena dianggap semua yang berkaitan dengan dunia ini hal yang duniawi, itu membuat sekelompok wanita ini menganggap itu tidak perlu diterima, ditolak. Karena itulah, apalagi ditambah dengan kesetaraan pria dan wanita dalam Kristus, itu membuat mereka dengan pedenya, dengan yakinnya, mereka ingin sama dengan pria dalam hal kostum, berpakaian saat ibadah bersama. Malam hari ini,
argumen Paulus adalah tentang kesopanan atau kepantasan. Dan ini kembali ke Selasa 2 minggu lalu. Serupa ini. Karena itu, ada dua hal kita bahas saat Selasa malam ini. Kita hubungkan kembali dengan dua Selasa lalu, yaitu Injil dan budaya. Kemudian kedua, kita akan sedikit bahas tentang Injil dan filsafat. Kita lihat dulu definisi kebudayaan adalah pola hidup manusia dalam kelompok. Kebudayaan itu dihayati dan diamalkan dalam hubungan sesama anggota kelompok atau komunitas. Apa yang diwariskan leluhur itu mau nggak mau membentuk budaya, namun terus maju berkembang sesuai dengan zaman. Ada perubahan-perubahan dalam budaya. Membentuk sekali lagi pola hidup dalam berkelompok. Sehingga dalam kelompok tersebut bisa ada kesepakatan, kesamaan dalam menjalani hidup. Kemudian filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, filosofia, yang artinya cinta kebijaksanaan. Kata ini digunakan secara bebas dalam tulisan para murid Sokrates. Itu diperkirakan sudah ada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Jadi sebelum lahir Kristus, Yesus di Bethlehem, sebelum kekristenan lahir di loteng Yerusalem, sudah ada filsafat. Sedangkan bicara mengenai budaya, kita bisa tarik ke kisah penciptaan. Di situ sudah ada budaya. Kemungkinan Sokrateslah yang pertama kali menggunakan kata filsafat, filosofia tadi. Filsafat pada dasarnya adalah suatu usaha atau studi untuk mencari atau menemukan kebenaran dan bagaimana memperoleh kebenaran tersebut. Sekali lagi, filsafat pada dasarnya adalah suatu usaha atau studi untuk mencari atau menemukan kebenaran dan bagaimana memperoleh kebenaran tersebut. Saya gunakan beberapa sumber pada saat malam hari ini. Nanti bisa lihat sumbernya di deskripsi dari YouTube. Di bagian ini ada 2 poin, khususnya saat Paulus gunakan kata alam sendiri. Ada 2 poin yang ingin Paulus sampaikan. Pertama, bahwa alam itu sendiri membedakan antara gender. Kata alam di sini erat kaitannya dengan budaya saat itu.
kata alam erat kaitannya dengan apa yang pantas sopan dikenakan saat itu. Apa yang pantas sopan dan apa yang tidak pantas aneh yang buat malu saat itu. Kalau sekarang laki-laki pakai rok itu nggak sopan, nggak pantas, aneh, buat malu. Itu contoh sederhana. Kedua, bahwa rambut panjang wanita yang merupakan pembeda antara pria dan wanita seharusnya bisa menjadi pembelajaran bagi sekelompok wanita ini tentang kepantasan memakai tudung saat berdoa. Kemudian nanti terakhir di ayat 16, Paulus menjelaskan bahwa kebiasaan atau custom memakai tudung saat beribadah bersama itu merupakan kebiasaan gereja-gereja yang ada saat itu. Tentu yang di bawah pengaruh filsafat Yunani. Tidak memakai tudung itu malah sesuatu yang asing bagi kebiasaan gereja-gereja saat itu. Sebelum kita melihat 4 ayat kita malam hari ini, 13 sampai 16, kita mau lihat manfaat dari pembelajaran malam hari ini, di mana kita kembali diingatkan tentang hubungan antara Injil dan budaya, lalu dikaitkan dengan filsafat yang menguasai, yang mendominasi masyarakat kontemporer saat itu di kota Korintus dan kota-kota sekitar Korintus. Ada budaya yang saat itu kekinian, tentu bagi kita budaya kuno, tetapi saat itu merupakan budaya kekinian, kontemporer, dan itu menyatu dengan filsafat. Kita mau belajar hal itu. Budaya dan filsafat dikaitkan dengan Injil. Kembali kita teringat Selasa 2 minggu lalu, menyeimbangkan ketegangan Injil dan budaya bukan perkara mudah. Dosa yang membuat kita, pimpinan gereja, gereja secara umum, tidak pernah mencapai titik sempurna yang benar-benar seimbang di antara ketegangan ini. Injil budaya, Injil filsafat. Kita lihat ini dulu sebelum masuk ayat per ayat. Kita sudah lihat 2 minggu lalu ada 2 ekstrim
bagaimana kekristenan menyikapi budaya. Ekstrim pertama adalah menjauhi dan memusuhi budaya. Menganggap budaya tadi ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan saat ini, keseharian manusia, itu dianggap semata-mata alatnya setan. Budaya dijauhi dan dimusuhi. Itu ekstrim pertama. Ekstrim kedua adalah budaya dipeluk erat dan diangkat tinggi-tinggi melebihi Injil. Injil tunduk kepada budaya. Ekstrim ini ingin benar-benar Injil itu relevan, diterima oleh semua orang. Sehingga kekristenan kehilangan ciri khasnya. Kekristenan kehilangan identitas yang dianugerahkan oleh Kristus kepada gereja. Digadaikan ciri khas itu demi relevansi, demi diterima oleh semua orang. Nah, bicara tentang aliran kita, Pantekosta Karismatik, kita akan cenderung ke ekstrem yang pertama tadi. Kita menjauhi dan memusuhi. Itu kecenderungan kita. Itu yang membuat banyak dari kita hidup seperti di menara gading. Nggak bisa membumi, nggak bisa menjadi relevan dengan masyarakat sekitar. Ada orang-orang tiap hari di gereja nggak kenal tetangga. Nggak bisa berbaur dengan tetangga. Karena tiap hari di gereja. Habis waktu di gereja. Tinggal di menara gading. Nggak bisa berbaur, membumi dengan masyarakat. Dengan orang-orang yang sebenarnya membutuhkan Injil. Itu yang menjadi kecenderungan kita. Banyak sekali gereja Pantekosta Karismatik itu minggu ibadah raya. Ibadah-ibadah wadah. Pujian penyembahan. Doa puasa. Whitstone. Wow, banyak sekali acara-acara di gereja. Hingga lupa bahwa mereka diselamatkan untuk bawa Injil bagi masyarakat di sekitar mereka. Itu kelemahan aliran konservatif. Tentu berbeda dengan aliran liberal. Liberal itu cenderung untuk memberhalakan budaya. Injil digadaikan. Kekristenan, inti kekristenan, salib Kristus digadaikan. Kita kenal dengan istilah yang menunjukkan bagaimana Injil digadaikan. Semua agama sama-sama menuju surga. Itu kan menggadaikan ciri khas kekristenan. Karena itu sekali lagi berada di titik seimbang antara dua kutub, dua ekstrim tadi, itu perjuangan kita seumur hidup. Kita perlu sungguh-sungguh menyadari bahwa anugerah keselamatan bukan untuk kita keep menjadi milik kita sendiri, tetapi itu mesti kita bagikan sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus. Dan sebagai jembatan Injil di-share, dibagikan, kita perlu punya sikap yang benar terhadap budaya. Saya pribadi dengan belajar bagian-bagian seperti malam hari ini, kembali diingatkan bahwa share Injil itu bukan hanya semacam KKR.
yang pernah Petrus lakukan di hari Pentakosta. Bukan hanya itu. Atau lewat mujizat supranatural, kesembuhan, di mana Paulus dalam pelayanannya berkali-kali melakukan mujizat, sampai-sampai kisah para rasul mencatat selampai yang digunakan Paulus itu bisa digunakan untuk menyembuhkan orang. Bukan hanya KKR dan mujizat Adi Kodrati, bukan. Bukan hanya dua cara ini saja. Ada cara-cara lain. Ada cara membaur, menggunakan budaya. Dan mengenai hal ini, Paulus sendiri yang beri contoh. Meskipun dia, tanda kutip, pembuat mujizat, saking terlalu mudahnya ia buat mujizat. Namun Paulus bukan hanya share Injil dari dua cara ini, KKR dan mujizat. Bukan. Kita sudah lihat saat kita bahas 1 Korintus 9. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka bagi Injil tentunya, yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti mereka. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka bagi Kristus. Bagi orang-orang lemah, Paulus menjadi seperti orang lemah. Ia membaur, ia membumi, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Jadi kita belajar di sini, seseorang yang dikuasai oleh Injil nggak mungkin tiap hari ke gereja, tetapi melupakan tetangga, masyarakat di sekitarnya. Itu sebuah ironi tingkat tinggi. Nggak mungkin orang kuasai Injil seperti itu. Seyakin apapun seseorang meyakini bahwa hidupnya dikuasai Injil, tapi jika hidupnya seperti tadi, seperti tinggal di Menara Gading, kita bisa yakini orang itu sedang berhalusinasi. Orang yang dikuasai Injil pasti berbaur dengan masyarakat, rindu berbagi Injil dengan masyarakat. Demikian kita dapati bahwa bukan hanya pendeta dan para rohaniawan yang Tuhan pakai membagikan Injil, tetapi semua manusia baru, semua orang-orang Kristen sejati, semua yang menerima anugerah Injil, yang fokus hidupnya Kristus dan salibnya, Tuhan pakai membagikan Injil. Dengan paham ini, pemahaman ini, nggak ada yang merasa lebih hebat. Pendeta, rohaniawan, semua saling menghargai. Jemaat menghargai rohaniawan, rohaniawan menghargai jemaat. Puji Tuhan. Sedikit lagi sebelum diskusi, bicara tentang relevansi, YouTube Pendeta Muriwali hari Minggu kemarin
membahas tentang Karl Barth, seorang teolog, yang pernah berkata bahwa seorang Kristen itu setidaknya harus baca 2 buku. Buku pertama tentu Alkitab, kedua adalah koran atau surat kabar. Supaya kenapa? Supaya Injil yang di-share itu sesuai dengan kondisi kekinian. Dan saat Karl Barth share kebenaran ini, itu koran adanya. Kalau sekarang kita mungkin media sosial. Kita butuh media sosial. Agar kita bisa relevan dengan isu yang ada, yang berkembang di sekitar kita. Itu bisa menjadi jembatan membagikan Injil pada orang-orang di sekitar kita. Sehingga sungguh-sungguh kita bukan hanya penerima kasih dan kebenaran Alkitabiah, tapi kita juga menjadi penyalur kepada orang-orang di sekitar kita. Saya berikan ilustrasi. Saat kita terima air di sebuah gayung, gayung ini, air ini, digunakan untuk menyiram pot yang berisi tanaman. Cara yang benar adalah kita yang tinggal di lantai 20, dalam kenyamanan kita di lantai 20 dari sebuah gedung, sedangkan pot di halaman dari gedung ini, kita akan turun, membumi menjadi relevan. Sehingga kita bisa bawa gayung ini, kemudian siram ke pot ini. Berbagi Injil dengan orang-orang yang membutuhkan Injil, yang perlu air, memuaskan hidup mereka, membasahi kegersangan mereka. Tetapi jika kita sudah punya air dan gayung, tetapi tetap tinggal di zona nyaman kita, di lantai 20, kemudian kita siram ke bawah ke halaman, itu kemana-mana itu. Hidup kita nggak ada dampak. Itu air kemana-mana. Nggak berdampak bagi si tanaman ini. Nggak ada dampak apa-apa hidup kita. Meskipun kita tiap hari belajar Injil. Untuk itulah kita perlu membumi, relevan, dan caranya adalah, Karl Barth bilang, baca koran. Ikuti media sosial. Tentu jangan kita habiskan dengan media sosial. Pengalaman saya pribadi, kalau terlalu lama dengan media sosial, saya laki-laki, banyak hal yang terlalu menggoda ternyata di media sosial. Kita batasi setengah jam, 1 jam untuk kita mengetahui apa yang merupakan hal pembahasan terkini yang ada di masyarakat. Puji Tuhan, kiranya pembelajaran malam hari ini mendorong kita, menyadarkan kita, memimpin kita, dan di dalam segalanya kita minta Roh Kudus untuk memampukan kita benar-benar dalam hikmat ilahi bisa turun ke bawah, bisa membumi, merangkul, membaur, sehingga Injil Injil yang ada di hidup kita berdampak. Puji Tuhan, kita diskusi dulu sebelum masuk pembahasan ayat per ayat. Puji Tuhan, mungkin dari Kak Suci, Daniar, ada yang mau ditanyakan atau menambahkan? Boleh. Saat ini kita sama-sama belajar untuk bisa berbaur dimanapun kita berada. Salah satunya, contohnya di keluarga besar mama saya gitu kan. Sekarang saya tinggal di Beji, jadinya di lingkungan sekitar mama saya. Jadi kalau saya kumpul gitu sama mereka, saya nggak pernah apa sih kayak sok-sok
menggurui mereka. Tapi kadang-kadang pokoknya kalau misalnya saya lagi kumpul dengan keluarga itu, saya malah mengingatkan mereka, ayo udah kayak anak-anak kecilnya, udah ngaji belum nih jam segini? Udah sholat belum? Tetap mengingatkan mereka untuk tetap ibadah. Terus misalnya ada di tengah-tengah keluarga itu adalah ya, misalnya adik-adiknya mama berkeluh kesah. Terus saya terus ingatkan gitu, makanya lebih dekat lah sama Tuhan gitu. Maksudnya ibadahnya diiniin lagi gitu. Saya nggak mau apa sih, ayo ikut Tuhan Yesus nanti ini gitu. Waduh, nggak, malah malah jadi takut menjauh mereka gitu. Tapi saya mengingatkan mereka dengan kepercayaan mereka supaya mereka lebih ini lagi. Kalau dari saya sih seperti itu. Mungkin dari Niar atau Kak Suci ada pengalaman di tengah-tengah lingkungan yang ada. Iya, Boleh Niar. iya, kayaknya aku eh, disadarkan deh karena memang aku ada kecenderungan eh, kayak Bung Semi yang bilang apa sih namanya nggak terlalu membaur gitu. Pengalaman aku dulu itu waktu sekolah eh, kan sama apa namanya sama temen satu satu apartemen sama temen aku yang Papua Nugini itu kan Karini, kita sama-sama Iya. Kristen gitu loh. Malah si temen aku si Mercy ini orangnya dari keluarga yang taat banget gitu. Nah bedanya si Mercy itu gaul, aku tuh enggak gitu. Terus si Mercy tuh banyak temennya gitu, sedangkan aku temennya temen gereja gitu karena aku agak takut-takut mau temenan maksudnya dengan pergaulan yang bebas gitu ya. Tapi si Mercy ini kayaknya bisa membatasi gitu. Walaupun dia punya banyak teman, tapi ada batasan kalau minum-minum nggak usah gitu. Jadi mungkin makanya orang lebih suka sama Mercy gitu karena aku lebih ke takut gitu kayak zona nyaman. Pertama zona nyaman, kedua kayak gimana ya? Kayak kehidupan bebas gitu-gitu. Eh, gitu ya mungkin ya itu sebabnya jadi kurang berdampak malah gitu sama teman-teman apa sih yang lain ya ada juga sih yang deket-deket yang nggak Kristen gitu. Tapi ya kebanyakan dulu itu yang seiman gitu ya itu introspeksi diri sendiri sih memang harus apa ya diubah gitu. Memang kadang-kadang kalau misalnya apa ya kayak di tengah-tengah lingkungan yang kayak dulu saya juga punya teman kan kalau Karini ini demen bergaul ya demen berteman gitu. Nah, di teman-teman ikutnya suka clubbing apa segala macem ya Karini berteman sama mereka tapi kalau misalnya di saat mereka ayo Rin coba ikut gitu loh ayo ini enak ini ya pas selalu menolak gitu tapi tetap mau berteman sama mereka kadang-kadang mereka juga ya kayak apa sih ya suruhani loh kayak ini loh kayak itu gitu tapi ya santai kayak gitu memang sih semuanya belajar sih kayak gitu ya Niar. Kalau dari Kak Suci Kak, oke, Kak Suci mungkin masih menyimak aja dulu. Ya udah kita, oke, oke Kak, kita akan lanjutkan ya pembahasan kita malam ini. Oke, makasih Niar, Kak Suci. Kita masuk ke ayat 13. Di sini Rasul Paulus menjawab permasalahan tentang penolakan sekelompok wanita memakai tudung. Paulus gunakan pola yang sama seperti saat ia menjawab permasalahan makan daging persembahan berhala di kuil berhala. Yaitu Paulus menggunakan appeal atau ajakan untuk gunakan akal sehat mereka.
Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Pertimbangkanlah sendiri. Itu yang Paulus gunakan di pembahasan makan daging persembahan berhala di kuil berhala. Kalau malam hari ini, Paulus gunakan sama ya, gunakannya, katanya sama ya. Pertimbangkanlah sendiri. Jadi gunakan akal sehatmu, gunakan penilaianmu, kemampuanmu menilai sesuatu. Itu yang kita dapati di awal ayat 13. Kemudian di ayat 14, kita dapati bahwa penulis buku referensi utama kita menghubungkan budaya dengan filsafat. Ia mengungkapkan sebuah fakta bahwa budaya kota Korintus, budaya kota-kota di Asia Kecil saat itu, di daerah jajahan Romawi saat itu, dikuasai oleh budaya Yunani yang dibentuk oleh pemikiran para filsuf Yunani. Tentu ini bicara tentang sejarah, di mana sebelum Romawi dengan kaisar-kaisarnya berkuasa atas muka bumi ini, sebelumnya adalah kerajaan Yunani dengan Alexander Agung. Nah, berpindah kekuasaan, sekarang Kaisar Roma dengan tentaranya yang berkuasa, namun budayanya tetap budaya Yunani. Yang dibentuk sekali lagi oleh pemikiran para filsuf Yunani saat itu. Adapun filsafat yang dominan saat itu adalah stoikisme, stoik, atau stoa dalam bahasa yang digunakan oleh Alkitab kita. Ya, ini kita lihat bagaimana Paulus membagikan Injil. Di rumah ibadat, Paulus bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah Israel. Tetapi di pasar, ia setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Tampaknya para filsuf Stoa yang memikirkan, kita kembali ke ayat kita tadi, yang memikirkan, merenung-renung dan mengajarkan bahwa yang sopan bagi laki-laki itu rambutnya pendek. Yang pantas bagi laki-laki itu rambutnya pendek. Pemikiran mereka, renung-renung mereka diajarkan dan itu mendominasi masyarakat, jadilah budaya. Dan kita tahu bersama Paulus tidak menolak, tidak memusuhi baik budaya maupun filsafat.
kalau kita pengen membayang-bayangkan, kenapa kok ahli filsafat bisa menganggap yang pantas sopan bagi pria itu rambut pendek? Mungkin karena pria lebih aktif bergerak, termasuk dalam mencari nafkah. Lebih sering keluar rumah mungkin. Lebih sering berkeringat mungkin. Sedangkan wanita di ayat 15, itu yang pantas, yang sopan, yang nggak aneh bagi mereka adalah rambutnya panjang. Sebenarnya kita pun dengan pengamatan zaman sekarang ini cukup dimudahkan kok. Kita bisa lihat sedikit sekali pria yang indah saat berambut panjang. Sedikit sekali. Sedangkan wanita, saya percaya amat sangat banyak. Saat berambut panjang itu menjadi indah, menjadi sopan, mulia bahkan. Ada glory di dalamnya kan. Kemuliaan wanita adalah rambut panjangnya. Nah, ini yang dipikirkan oleh para filsuf tadi. Dan bagi Paulus ini bukan sesuatu yang duniawi. Ini bisa digunakan untuk berbagi Injil. Puji Tuhan, kita belajar malam hari ini. Tentu jauhlah kita dari bagaimana Paulus tahu persis identitasnya dalam Kristus. Tahu persis bahwa bagian terdalam di hidupnya sudah dikuasai Kristus, sehingga hal-hal di permukaan itu nggak terlalu ia pusingkan. Bagaimana ia bergaul dengan orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, di mana ia makan daging yang dijual di pasar dengan seenaknya. Dulu saya gambarkan seperti orang yang membeli ukiran Bali di Sarinah. Nggak perlu tanya, ini ukiran siapa yang buat, ini ukiran diisi nggak sama kuasa kegelapan. Ngapain nanya-nanya? Indah, pengen buat hiasan di kamar, beli aja. Itu Paulus. Paulus seperti itu gambarannya. Karena itu, pemikiran filsuf selama itu nggak menjadi dosa, nggak masalah sama sekali buat Rasul Paulus. Sama sekali nggak ada masalah. Kita terus belajar sekali lagi. Aliran Pantekosta karismatik cenderung untuk menolak dan memusuhi budaya maupun filsafat. Kita lebih cenderung untuk alergi. Terlebih kita dapati di zaman modern ini banyak filsuf yang memang ateis. Filsuf yang memang membenci Alkitab, membenci kekristenan. Kita makin menolak, memusuhi filsafat. Tapi malam hari ini kita belajar, selama itu tidak membuat kita berdosa, kita gunakan filsafat untuk menjadi jembatan membagikan Injil. Jangan sampai filsafat tentunya membuat ciri khas kekristenan, inti kekristenan hilang. Itu yang perlu kita jaga. Karena itu sekali lagi, keseimbangan di antara dua ketegangan Injil dan filsafat ini harus menjadi perhatian kita dalam kerinduan kita membagikan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Saat kita bermasa bodoh terhadap filsafat, kita jadi orang-orang yang aneh. Injil akan seperti disiram dari lantai 20
nggak ada dampak apa-apa bagi orang-orang di sekitar kita. Kita hanya jago ke gereja, jago pelayanan di gereja, namun Injil tidak berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Paulus sendiri mengajari kita. Salah satunya 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Para teolog meyakini bahwa ini adalah ilustrasi yang digunakan oleh para pemikir atau filsuf Stoa. Ini ilustrasi yang sering mereka gunakan. Dan Paulus meminjam, tanda kutip, menggunakan, memanfaatkan untuk beri nasihat. Dan tetap fokusnya, intinya adalah Injil. Tetapi bungkusannya, Paulus nggak terlalu sibuk dengan hal itu. Nggak terlalu kaku dengan hal itu. Dia berani mengutip, mengambil, memanfaatkan filsafat Stoa. Dia berani, karena dia sudah begitu yakin bahwa bagian terdalam di hidupnya aman, milik Kristus. Di situ ada Kristus bersemayam dengan nyamannya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, dalam atletik, dalam pertandingan tinju, menguasai dirinya dalam segala hal. Ini contoh-contoh yang digunakan oleh para pemikir stoikisme, stoik atau stoa. Ada cerita seorang filsuf mengajari atau mengungkapkan pemikirannya tentang bagaimana menang dalam bertinju. Filsuf ini mengajari orang yang ingin menang adalah dengan terus menghindar. Karena itu perlu melatih fisik dan bagaimana cara menghindar. Terus menghindar sampai lawan menjadi lelah, capek mengejar. Saat itulah serangan diberikan. Filsuf ini mengajari kita, mengajari masyarakat saat itu supaya sadar bahwa untuk menang nggak perlu bonyok banyak. Kalau langsung berantem habis-habisan mungkin menang, tetapi bonyoknya banyak. Tetapi dengan sabar, lari terus. Latih diri bagaimana cara menghindar. Sampai si lawan itu menjadi lelah, capek, baru diserang. Sehingga mukanya mulus, tapi mengalahkan musuh dalam tinju. Tentu itu bicara tentang tinju di masa lalu, berbeda dengan saat ini. Udah nggak bisa seperti itu. Sekarang kan 3 menit, udah tank. 3 menit, udah tank. Udah nggak bisa berlari-lari sepanjang hari, menghindari musuh, udah nggak bisa seperti itu. Tetapi dalam atletik kuno, di Yunani ini, itu dimungkinkan terjadi. Puji Tuhan, sekali lagi pembahasan kita adalah bagaimana Paulus menggunakan atletik, lari maupun tinju. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kembali intinya adalah Injil, Injil, dan Injil. Bungkusnya filsafat Stoa. Berani banget Paulus. Inilah perlunya kita, aliran yang dibesarkan dalam aliran Pankar, Pentakosta Karismatik, belajar dan belajar membuka wawasan, sehingga enggak sekali lagi seperti tinggal di Menara Gading, lantai 20, tapi coba bagi Injil dengan orang-orang yang tidak dekat dengan kita, yang tidak kepada mereka kita membuka diri. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua
Bagaimana dengan kita? Paulus berani bersikap seperti ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kehadiran kita di tengah dunia postmodern yang dikuasai, dipengaruhi? Untungnya kita belum habis-habisan dikuasai oleh contohnya filsafat eksistensialisme, filsafat Stoa juga banyak di YouTube. Tapi sekali lagi kita harus ngerti sedikit banyak. Apalagi saat kita ingin jadi berkat bagi anak-anak kita, bagi junior kita, anak-anak muda. Mereka banyak dikuasai oleh filsafat-filsafat zaman now. Kita perlu belajar mengetahui filsafat yang menguasai hidup seseorang untuk kemudian kita menjadi berkat, membagikan Injil bagi mereka. Namun sekali lagi diingatkan, jangan sampai kita menggadaikan Kristus dan salibnya sebagai inti dari Injil, inti dari kekristenan. Puji Tuhan. Ayat 16 sekaligus menjadi penutup malam hari ini. Seperti sudah disinggung di pendahuluan, di ayat ini Paulus menjelaskan bahwa sudah menjadi kebiasaan di gereja-gereja sekitar saat itu. Semua gereja, kebiasaannya adalah ibadah perempuan pakai tudung. Kalau sekelompok wanita jemaat Korintus ini pengen buat budaya baru, buat kebiasaan baru, itu aneh. Sok rohani itu, sok lebay, sok lebih dari orang lain, sok lebih dari gereja-gereja lain. Ini untuk mengingatkan semua gereja lokal di segala zaman, dimanapun, seberapa besar gereja tersebut hanya merupakan bagian kecil dari gereja-gereja di sepanjang zaman 2000 tahun ini di segala negara. Sebesar apapun sebuah gereja lokal, hanya bagian kecil. Jangan merasa paling hebat, paling jago, paling dipakai Tuhan, paling luar biasa dipakai Tuhan. No. Sehebat apapun, sebesar apapun gereja, tetap aja bagian kecil dari sejarah gereja yang menjangkau udah 2 abad dan berbagai negara. Itu mengingatkan kita nggak pernah merasa paling hebat, paling jago, paling dipakai Tuhan. Jangan sampai di antara kita, baik yang ikut Zoom ini, juga yang akan melihat di YouTube, jangan sampai kita terjatuh dalam dosa semacam itu. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, mungkin dari Mar dan Kak Suci ada yang mau ditanyakan? Cukup, Marin. Cukup. Oke, dari Mar. Oke, kalau tidak ada, kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Biar firman Tuhan saat malam hari ini yang kita pelajari itu boleh terus memperlengkapi hidup kita dan kita terus boleh belajar kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Nanti saya minta Kak Suci yang tutup dalam doa ya Kak. Oke, Marin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk malam ini Tuhan, kalau kami masih dapat menikmati kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kami kembali Tuhan, supaya kami dapat bersikap yang benar Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, di mana kami Tuhan tidak lepas dari
budaya sosial kami, di tengah-tengah kesukuan kami Tuhan, ataupun di tengah-tengah lingkungan kami, tetangga kami Tuhan. Engkau mengajari kami supaya kami tidak eksklusif Tuhan, tapi kami dapat membaur, tetapi dengan tetap menjaga kebenaran firman dalam kehidupan kami, dan kami dalam bersikap, kami tidak berdosa Tuhan, tapi kami tetap menyenangkan hati Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan, kami harus selalu rendah hati di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau kami ada kesombongan rohani Tuhan. Kami terus belajar dan belajar Tuhan, bahwa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, kami ini tidak memiliki kemampuan apa-apa kalau tanpa Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih buat pemahaman-pemahaman yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi kami pada saat malam hari ini, ataupun bagi siapapun yang akan mendengar uraian firman Tuhan hari ini melalui YouTube Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati firman-Mu dan memberkati banyak orang yang mendengarnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau terus memberkati Bung Semi dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau bukakan rahasia firman Tuhan dalam kehidupannya, dan dalam setiap apapun yang Tuhan izinkan yang boleh hamba-Mu lakukan, itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan seluruh keluarganya juga Tuhan Yesus, Ibu Rini juga, Jefta Jesi juga Tuhan berkati dalam setiap kehidupan mereka, biar mereka juga boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami semua yang boleh hadir pada saat malam hari ini, kami percaya Engkau Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup pembelajaran kami pada saat malam hari ini. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.